Assalamualaikum Bu Lilin. Ya, waalaikumsalam Pak Reza. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Lilin? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Reza hari ini? Alhamdulillah baik. Ada kesibukan apa Bu Lilin hari ini? Hari ini tadi hari keempat MPLS Pak, masih mengurus terkait kegiatan MPLS di sekolah, dan juga ada beberapa kegiatan yaitu mempersiapkan anak-anak untuk lomba memperingati hari 17 Pak, karena di kecamatan saya sudah mulai ada edaran untuk lomba, jadi mempersiapkan murid saya untuk mengikuti tersebut. Oke. Oh ya Bu Lilin, eh, hari ini kayaknya Bu Lilin ada jadwal untuk mau melakukan proses kucing ya? Iya, betul sekali Pak Reza. Iya, dengan siapa Bu Lilin? Nanti dengan Pak Hendra Pak Reza. Iya. Sebelum proses kucing nantinya yang akan Bu Lilin laksanakan, saya memiliki beberapa pertanyaan Bu Lilin ya. Iya. Nantinya pertanyaan-pertanyaan itu yang akan Bu Lilin gunakan ya sebagai proses kucing. Yang pertama nanti apakah sesuai dengan alur tirta ya. Yang kedua, apakah nanti Bu Lilin dengan Pak Hendra nanti pada saat proses kucingnya itu sudah melakukan istilahnya pertanyaan berbobot. Terus yang ketiga, nanti saya kepingin mendengarkan respon dari kucingnya ya, apakah sesuai dengan pernyataan yang telah Ibu sampaikan seperti itu. Dan jangan lupa Bu Lilin, nanti dalam proses kucingnya itu disesuaikan dengan prinsip kuci ya. Nanti diantaranya ada kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti itu. Kira-kira kompetensi apa Bu Lilin yang akan dikembangkan dalam proses kucing nantinya? Ya, jadi saya akan mengembangkan 3 kompetensi Pak Reza. Yang pertama yaitu datang hadir sepenuhnya, yang kedua itu pemilihan kalimat yang berbobot, dan yang ketiga saya akan menggali kompetensi pada kuci saya, di mana hal tersebut saya lakukan pada saat proses kucing dengan kuci saya, agar proses kuci itu bisa sesuai dengan alur tirta yang sudah ada, seperti itu Pak Reza. Baik, dari ketiga kompetensi yang tadi disampaikan Bu Lili, kira-kira mana yang paling Ibu utamakan? Yang pertama yaitu yang pasti datang sepenuhnya Pak, karena jika kita hanya memilih pertanyaan berbobot, tapi kalau kita tidak hadir atau datang sepenuhnya, maka kegiatan proses kucing itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kenapa hal tersebut bisa seperti itu? Karena jika kita tidak fokus pada saat kucing, otomatis nanti kita tidak akan bisa menyelesaikan atau membantu si kuci untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira Bu, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses kucing nantinya? Ya, jadi indikator yang ingin saya capai pada saat proses kucing ini nanti, saya ingin kucing bisa menggali atau menemukan permasalahan sendiri dan menyelesaikan berdasarkan solusinya dia sendiri, seperti itu Pak, supaya si kuci ini bisa tercerahkan dan menemukan atau menggali potensi dirinya, bahwa sebenarnya kuci ini bisa menyelesaikan masalah itu, seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih ya atas jawaban Bu Lilin pada kesempatan kali ini. Monggo nanti bisa dilaksanakan proses kucingnya, nanti saya akan mengamati. Ya, terima kasih Pak Reza. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak. Yeah. Ya, assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Bu Lili. Gimana kabarnya hari ini Pak Hendra? Kabarnya agak sedikit sedih nih. Oh ya, kenapa ya Pak ya? Ada permasalahan apa Iya, ya? mungkin ini ada sedikit permasalahan di kelas saya nih. Ada satu murid saya yang namanya Zaki. Oh iya. Dia selalu mengganggu temannya dan tidak bisa konsentrasi saat pembelajaran berlangsung itu Bu. Kadang-kadang dia itu mengajak temannya untuk ikut rame.
Oh, berarti buat owner gitu ya Pak? Iya, Oh. selalu buat onar di setiap pembelajaran yang saya lakukan. Iya, iya. Terus apa Pak tujuan untuk pencapaian Pak Hendra dalam pertemuan ini? Tujuan hari ini sih saya mendapat solusi dari pertemuan kali ini agar bisa saya terapkan ke Zaki tadi agar tidak beroleh. Iya, iya. Terus apa Pak kira-kira apa saja rencananya yang sudah dibuat Pak Hendra untuk pertemuan hari ini Pak? Untuk rencana hari ini, yang pasti yang pertama plan saya yang pertama ingin mendapat solusi yang pastinya dari Bu Lilin. Yang kedua agar anak itu tidak mengulanginya lagi pada saat pembelajaran. Ya, baiklah Pak Hendra. Di sini saya akan membantu beberapa supaya Pak Hendra bisa mencari solusi pada permasalahannya Pak Hendra ya Pak ya, supaya bisa diterapkan di kelasnya Pak Hendra. Terus apakah rencana yang dibuat Pak Hendra ini sudah benar-benar matang Pak kira-kira? Iya Bu, Sudah matang ya Pak ya? matang ya. Iya. Oke. Terus kesempatan apa Pak yang sudah dimiliki Pak Hendra saat ini? Kesempatan yang saya miliki untuk anak itu yang pertama mungkin saya akan menerapkan pembelajaran atau gaya belajar yang sesuai dengan minatnya agar dia bisa mengikuti pembelajaran dan tidak mengganggu temannya lagi. Mungkin yang kedua saya akan menyampaikan kesepakatan kelas kepada dia. Kesepakatan kelas kita di awal bagaimana agar dia tidak mengganggu temannya lagi saat pembelajaran langsung. Iya, bagus sekali Pak Hendra. Nah, misalnya dari skala 1 sampai 5 Pak, di mana pencapaian tujuan Pak Hendra saat ini? Kalau diambil dari skala 1 sampai 5, nomor 3 Bu Lali. Nomor 3 ya Pak ya. Iya. Lalu apa saja Pak kekuatan dari yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan dari Pak Hendra ini? Kalau untuk kekuatannya mungkin saya sudah melakukan pendekatan kepada si Zaki itu tadi untuk bertanya secara langsung, seperti melakukan substitusi tadi agar dia tahu keyakinan kelas yang kita terapkan atau kita sepakati di awal itu tadi seperti itu. Oh. Terus apa saja Pak kira-kira hambatan yang mungkin menghalangi Pak Hendra dalam meraih tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya? Untuk hambatannya mungkin kalau saya sudah melakukan beberapa planning atau beberapa rencana sudah saya terapkan, hambatannya mungkin dari dalam dirinya sendiri. Dia kurang mengerti apa yang saya sampaikan, mungkin seperti itu, makanya dia pasti akan mengulanginya itu lagi. Dari dalam diri sendirinya kurang ada kesadaran dirinya itu. Berarti perlu menerapkan kesadaran diri pada si Zaki nih ya Pak ya, Iya. supaya untuk kedepannya ini si Zaki tidak usil dengan teman, membuat gaduh di kelas, dan lebih bisa disiplin lagi ya Pak ya. Oke, jika ada sebuah hambatan yang menghalangi tujuan Pak Hendra, apakah Pak Hendra sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan Pak? Iya Bu. Untuk kalau ada planning tadi misalkan ada hambatan, mungkin saya akan cari planning yang lain. Opsi atau solusinya mungkin akan meminta bantuan kepada guru atau guru apa ya? Guru yang menangani masalah siswa atau guru penjas biasanya kalau di SD itu ada guru penjas. Kalau memang guru penjasnya masih belum bisa mengatur Zaki, mungkin saya akan dengan orang tuanya, berkoordinasi dengan orang tuanya seperti itu. Berarti rencananya ini untuk melakukan pendekatan ya Pak ya, baik itu kepada si Zakinya, pendekatan dengan guru olahraga untuk menyelesaikan masalah si Zaki, terus dengan orang tua juga ya Pak ya. Nah, terus Pak, jika sebuah solusi yang sudah Bapak siapkan matang-matang, terkadang kita kan sebagai guru itu kita sudah ada plan Pak, yang menurut kita tuh baik, pasti berhasil, pasti ini akan berjalan dengan lancar. Nah, ketika sebuah solusi yang sudah Bapak siapkan dengan matang-matang itu tidak bisa membantu menyelesaikan sebuah hambatan atau masalah yang Bapak hadapi, apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak? Biasanya saya akan berkoordinasi dengan semua yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru yang lain. Saya akan berkoordinasi meminta bantuan semua rekan lah yang ada di sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Oh iya, oke.
Terus apakah Pak Hendra memiliki cadangan atau opsi lain untuk menyelesaikan hambatan? Kalau hambatan itu tadi beliau opsinya hanya untuk ke orang tuanya ya. Paling terakhir saya berkoordinasi dengan orang tuanya. Iya, iya, Pak. Terus apa Pak rencana utamanya untuk mencapai tujuan dari apa yang sudah itu apa dilakukan Pak Hendra ini? Untuk mencapai tujuan utama yang pasti jelas agar si Zaki itu bisa berubah sikapnya Bu, karena sikap seperti itu sangat mengganggu, tidak hanya mengganggu pelajar dan mengganggu teman-teman yang lain. Iya. Oke, terus apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Ya, untuk strategi mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin dengan pembelajaran seperti itu yang berpihak pada murid, dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Zaki akan merubah sikapnya yang usil bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya Pak, barangkali benar sih ya, mungkin bisa diterapkan hal itu kan dengan melihat kebutuhannya si Zaki nanti kita akan tahu apa yang dibutuhkan si Zaki itu ya Pak ya, Iya. seperti itu ya. Terus jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama Pak? Apakah jangka pendek atau sampai jangka panjang? Dilihat dulu dari perkembangan itu, memang kalau jangka pendeknya belum berhasil lah kita lagi ke jangka pendeknya gitu. Untuk rencana jangka pendeknya ini ya berarti tentang apa ya Pak ya? Kalau untuk jangka pendeknya kita berdua saja sama Zaki, saya pendekatan pada Zaki, kita terapkan lagi, kita ingatkan lagi keyakinan kelas itu tadi. Kalau memang benar-benar dari dalam dirinya dia tidak mau berubah, maka kita lakukan secara berjenjang. Terus apakah sudah ada gambaran Pak ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat ini seperti apa Pak gambarannya Pak? Kalau untuk ukuran keberhasilan atau gambarannya mungkin masih 50% lah keberhasilan, karena Zaki sendiri anaknya itu super bandel. Jadi kalau untuk diterapkan dengan tiga institusi atau keyakinan kelasnya memang belum berhasil, itu saya akan lakukan dengan opsi-opsi atau planning-planning yang lain seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti dengan opsi-opsi atau opsi solusi terus planning yang matang mungkin nanti bisa ya Pak ya. Iya. Oke, terus yang selanjutnya Pak, upaya apa Pak yang Pak Hendra lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya gangguan Pak? Bisa itu mungkin dari eksternal maupun dari internal. Seperti tadi Bu yang untuk mencegah gangguan dari Zaki sendiri atau dari luar, mungkin dari itu saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Zaki gaya belajarnya atau pembelajarannya itu lebih terkontrol lah dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin dia bisa lebih senang lagi, tidak dengan kalau kebutuhannya dia pembelajarannya kebutuhannya sudah terpenuhi, mungkin dia di kelas tidak akan mengganggu temannya lagi. Iya. Terus apa Pak komitmen yang Pak Hendra buat untuk rencana aksi selanjutnya? Iya. Komitmen yang sudah saya buat yaitu planning itu semoga bisa berjalan seperti pembelajaran berdiferensiasi, terus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Semoga planning itu bisa saya lakukan dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Komitmen saya seperti itu. Iya. Terus di dalam sebuah komitmen itu siapa Pak dan apa yang membuat Pak Hendra ini bertahan dalam menjaga sebuah komitmen itu Pak? Komitmen sendiri memang saya kan sebagai guru kelas itu sudah menjadi tanggung jawab saya, makanya saya berkomitmen kalau ada masalah siswa saya, berarti saya harus tanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, terus bagaimana Pak tindak lanjut yang dilakukan setelah kucing ini? Untuk tindak lanjut setelah kucing ini akan saya terapkan tadi, komitmen saya akan saya jalankan. Memang kalau komitmen saya itu berhasil atau belum berhasil, nanti saya akan mengulangi lagi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak tergantung kondisi apa yang dicapai saat itu tadi. Terus apakah dengan hal ini Pak Hendra bisa atau berani bertanggung jawab atas komitmen yang Pak Hendra buat ini Pak kira-kira? Kalau memang sudah tanggung jawab saya sebagai guru kelas tentang murid dan nakal, saya harus bertanggung jawab dan berkomitmen tentang apa yang saya lakukan seperti itu tadi.
Oh iya. Baiklah Pak Indra, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kegiatan kucing kita hari ini Pak Indra sudah merasa tercerahkan dan juga bisa menerapkannya atau mengatasi masalah itu, permasalahan Zaki itu di kelas Pak Hendra Iya, seperti Bu. itu. Terima kasih atas pencerahannya. Oke. Ya sudah, terima kasih ya Pak Hendra. Oke, sama-sama. Baik Bu Lilin, setelah tadi kegiatan coachingnya sudah dilakukan, saya mau tanya ini Bu Lilin. Iya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bu Lilin setelah melakukan proses coaching tadi kepada kucing? Iya, jadi begini Pak Reza, alhamdulillah setelah saya melakukan kucing kepada si kucing saya merasa lebih lega Pak. Saya juga bisa sangat senang bisa membantu Pak Hendra tadi dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan Pak Hendra itu, seperti itu Pak. Oke. Bagaimana tadi prosesnya? Menurut Bu Lilin, apakah tadi berjalan sesuai dengan rencana atau berjalan lancar? Katakanlah seperti itu. Ya, alhamdulillah tadi juga dalam proses kucing itu kami berdua sudah melakukan kucing itu sesuai dengan alur Tirta juga Pak. Terus habis itu saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Hendra dan alhamdulillah Pak Hendra juga bisa menggali potensi pada dirinya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Pak. Jadi proses kucing tadi itu sangat luar biasa sekali Pak Reza. Ya, tadi saya lihat juga Pak Hendra itu tidak ada perasaan tertekan, terus Iya. dia mampu menyampaikan segala masalahnya dan sepertinya tadi kan juga dia bisa menemukan strategi. Iya, betul sekali Pak. Ya, Sangat luar biasa lagi Pak. Jadi Ibu tadi sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan Tirta ya, alur Tirta. Iya benar. Oke. Setelah tadi saya amati Bu Lilin, ya tadi sudah melakukan, nah ini yang saya catat, Ibu tadi sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya. Iya Pak. Terus Ibu tadi mengidentifikasi pertanyaannya juga dengan baik. Terus tadi Ibu hadir secara penuh, jadi kontak mata, terus Ibu mendengarkan itu kehadiran atau presennya itu sudah bagus. Terus tadi juga Ibu sudah membuat rencana aksinya dari proses coaching tadi. Setelah itu, ini tadi saya juga menangkap Ibu tadi juga menanyakan tentang bagaimana tanggung jawabnya seperti itu. Iya, Itu sudah dilakukan dengan baik ya. Oke, tadi saya juga mendengarkan percakapan yang tadi coach ya itu sudah fokus kepada coachnya, sudah fokus kepada coachingnya. Itu artinya Ibu sudah hadir sepenuhnya seperti yang saya sampaikan tadi. Terus Ibu tadi sudah aktif untuk menggali pertanyaan tadi melalui permasalahannya yang dihadapi coachingnya tadi. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Ya, jadi kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan pada proses coaching selanjutnya ya Pak ya. Saya ingin memilih lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat coaching, sehingga ketika si coach saya waktu saya menjadi coach itu coach saya bisa menemukan solusi itu yang paling baik dan terbaik Pak. Sehingga ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot, maka kunci saya juga akan menggali keterampilan dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu. Baik, bisa dikatakan secara tidak langsung kuncinya yang memiliki masalah dan setidaknya kuncinya juga bisa menjawab dari permasalahannya kan tadi. Bisa tercerahkan seperti betul. itu Pak. Oke, itu tadi kompetensi yang ingin dikembangkan. Baik, kalau begitu saya mau tanya, apakah dari proses coaching yang tadi dilaksanakan, apakah Ibu juga akan melakukan kepada rekan sejawat yang lain?
Iya, pasti tentunya itu Pak Reza. Supaya apa? Kan karena kita itu tidak tahu ya Pak. Terkadang rekan sejawat kita itu diam tapi ternyata memendam masalah tanpa menghadirkan solusi untuk permasalahannya. Nah, maka dari itu saya akan entah itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, saya akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman rekan sejawat. Saya akan mensosialisasikan dulu terkait proses coaching. Nanti kita bagi kelompok, kita akan mengadakan kegiatan coaching itu bersama rekan sejawat kita supaya tidak ada masalah dan masalah yang dihadapi juga bisa terselesaikan seperti itu. Intinya Ibu mau jadi mentor kepada rekan Iya, sejawat, betul. menularkan ilmu yang sudah Ibu dapat kepada teman saya. Iya, betul. Ya, baik. Ya, saya rasa seperti ini tadi Bu percakapan kita hari ini atau pertemuan kita hari ini. Saya rasa ini sepertinya sudah bagus ya. Terima kasih Bu sudah mau hadir dalam kegiatan ini. Saya akhiri Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.